Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan bahas dari partai final The Charity Cup Mayweather Champion Chess Tour. Dan kali ini Duda memegang buah putih melawan Magnus Carlsen. Teman-teman, terkadang di dalam circle elite player, di dalam circle pemain kelas dunia, karena saking seringnya mereka main ya, mereka menyiapkan salah satu senjata yang belum pernah dipakai sebelumnya ketika berhadapan dengan pemain lainnya guna meraih kemenangan. Nah, di partai ini kita akan lihat bagaimana Duda menyiapkan sebuah senjata yang belum pernah kita lihat sebelumnya berhadapan melawan Magnus Carlsen. Bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas dan klik tombol subscribe teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya RL Chess terus semangat bikin konten. Ya, Duda memegang buah putih, memainkan E4. Dan dijawab E5, kemudian kuda F3, dan kuda C6. Dan C3. Langkah apakah ini? Ini langkah yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Duda yang Krzysztof mainkan ini berhadapan dengan Magnus Carlsen. Nah, apa sih yang disiapkan oleh Duda yang Krzysztof? Yang pasti ini sebuah senjata kejutan. Dan apakah berhasil senjata ini? Dan Magnus menjawab dengan D5. Langsung menyerang ke titik center, dijawab E maka D5, menteri D5. Nah, kalau melihat dari database sebuah opening, ini merupakan King's Knight opening dengan variasi Konstantinopolski. Wow, ada yang pernah tahu sebelumnya? Saya sih belum pernah ya. Dan kita lanjutin. Di sini Duda melanjutkan dengan ancam menteri. Menteri D6, gajah G2, gajah Fianchetto, Magnus gajah G4. Langsung mempining menteri dan dijawab H3. Ya, taktis ya teman-teman. Kemudian gajah H5 dan D3. Nah, ini dianggap sebagai langkah yang kurang tepat karena langkah G4 dianggap sebagai langkah yang menarik sebelum jalan G3 ini. Ya, kemudian F6. Nah, ini sama kembali lagi bahwa dianggap sebagai bukan langkah yang tepat di dalam posisi ini. Ya, pilihan dari Stockfish adalah langkah F5 teman-teman, mencegah G4 dan menyiapkan langkah rokade ya teman-teman, guna mendobrak juga dengan M4 gitu. Ya, F6 kemudian Duda rokade dan Magnus rokade panjang, opposite castle yang biasanya pasti menyajikan sebuah permainan yang layak untuk kita saksikan dan menarik untuk kita ikutin terus teman-teman. Nah, tapi sebelum melanjutkan langkah itu teman-teman, kalau teman-teman jadi pemain putih, saya ingin challenge teman-teman, gimana sih cara putih untuk mendobrak permainan ini guys? Gimana cara putih menghidupkan asa untuk meraih kemenangan dalam permainan ini? Langkah apa yang harus dipilih pemain putih dalam langkah ke-10 ini? Ada yang bisa tebak apa langkah Duda di jalan berikutnya? Ya, adalah langkah B4. Boom. Memberikan pion secara cuma-cuma, tapi apa sih ide di belakang itu? Ya, adalah ide menghidupkan jalur B terbuka dan guna menyerang pada titik B7 ya, karena di sini putih memiliki gajah Fianchetto dan guna men-setup benteng B1. Nah, ini apabila tidak dimakan ya, maka pion ini akan terus mengganggu dengan B5, kemudian akan A4, A5 dan A6. Ya, Magnus merespon dengan makan menteri, makan pion di petak B4. Nah, kemudian Duda gajah D2, Magnus menteri A5 dan A3. Kemudian Magnus jalan kuda G E7 dan Duda benteng E1. Ya. Kemudian Magnus jalan gajah F7 dan dianggap sebagai langkah yang kurang tepat. Karena langkah yang tepat di sini adalah menteri A6, menghindari pinning dari gajah D2 ini. Setelah gajah F7, Duda jalan kuda E4, ancam menteri, dan Magnus jalan menteri A4. Dianggap sebagai jalan yang blunder. Nah, tapi nggak akan kita bahas sekarang karena luar biasanya ini jarang terjadi ketika di sini Duda tidak menemukan langkah yang tepat ya. Dengan gajah B4,
Tapi kesempatan itu datang kembali, teman-teman. Jadi, teman-teman, saya ingin challenge menebak langkah dari Duda di kesempatan yang kedua ya. Kesempatan itu hadir kembali karena di sini jalan yang kurang tepat dengan gajah B4. Ya, kemudian Magnus jalan kuda makan gajah dan makan kembali, ada ancaman pion di petak A7, kuda C6. Nah, kesempatan itu hadir lagi, teman-teman. Dan coba teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih untuk mengunci kemenangan di partai ini, teman-teman. Di langkah ke-18. Ya, adalah jalan kuda G5, teman-teman. Boom, memberikan kuda secara gratis. Dan Magnus makan. Kemudian kira-kira jalan apa? Ya, Menteri G4 skak. Ya jelas, raja geser dan kuda D7. Boom. Dan di sini Magnus memilih benteng makan kuda ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi apabila di sini Magnus memilih raja A8 ya? Karena kalau raja F8 jelas ada kuda F8 skak ya. Kira-kira ada jalan apa guys untuk putih? Coba pause videonya dan tebak langkahnya. Ya, tepat sekali, ada jalan C4. Nah, di sini memaksa hitam menteri makan B4 dan ada jalan gajah C6. Yang apabila dimakan, maka akan jalan benteng E B1. Ya, apabila menteri kabur, maka di sini ada pilihan menteri D1 ya, dengan tujuan menteri ke petak A4 ini. Dan apabila makan, akan ada jalan benteng A7, raja A7 dan checkmate. Ini ngerinya setup dari Dudayan Kritov. Nah, pasti ada yang bertanya juga, kenapa nggak langsung dimakan aja, Bang? Gajah C6. Kalau dimakan kan ada taktik benteng A7 ya. Benteng A1. Ya, saya tahu pikiran kalian, tapi dengan memilih variasi ini terlalu banyak yang dikorbankan oleh putih, teman-teman. Jadi hitam akan baik-baik aja dalam posisi ini. Tetapi dengan memilih variasi tadi, dengan melangkah C4 dulu itu jauh lebih baik ketimbang makan langsung gajah C6, teman-teman. Oke, setelah kuda D7, karena ada jawaban itu, Magnus benteng D7. Ya, kemudian menteri D7, dan Magnus jalan gajah makan pion B4. Jalan apakah putih? Ya, benteng E B1, teman-teman. Mempining menteri di petak B5, kemudian jalan A5 Magnus. Nah, inilah langkah yang blunder ya, langkah salah. Pilihan lainnya adalah kuda ke petak D4. Jadi melepaskan benteng, melepaskan gajah di petak B4, teman-teman. Harus merelakan, dan walaupun pada ujungnya kalah juga ya, karena di sini putih juga bisa memilih menteri F7. Ya, dengan langkah A5, kemudian kira-kira Duda jalan tepat apa, teman-teman? Jalan yang tepat. Ya, gajah makan kuda di petak C6. Ya, apabila dimakan, pion B makan C6, maka di sini menteri F7. Dan inilah pinning yang luar biasa. Ya, setelah gajah C6, Magnus jalan menteri B6. Dan Duda melanjutkan dengan C3. Kemudian benteng F8, makan gajah di petak B4 dan A4. Kemudian menteri E7, Magnus menyerah. Nah, mungkin ada yang menarik ya di sini, Bang. Gimana kalau misalkan gajah E6? Ya tinggal dimakan aja, karena kalau menteri F2, raja tinggal geser dan tidak ada skak yang bisa dilakukan oleh pemain hitam, oleh Magnus Carlsen. Jadi setelah pion C makan B4, A4 dan menteri E7, Magnus menyerah, teman-teman. Langkah yang menarik di sini adalah menteri makan menteri sih, tapi tetap aja kalah bagi hitam. Nah, jadi 26 langkah Magnus menyerah, dan inilah pembalasan dari Dudayan Kritov yang membuat final Charity Cup Mayweather Champion Chess Tour di hari kedua jadi lebih menarik dan memaksa Magnus untuk lanjut ke babak playoff setelah di hari pertama dia menang, teman-teman. Nah, bagaimanakah partai ini, teman-teman? Luar biasa sekali ya, bahwa itulah senjata rahasia jika digunakan dan jika berhasil sangat mencengangkan. Kita tidak pernah melihat Duda memainkan ini sebelumnya, dan mungkin teman-teman bisa coba untuk berhadapan dengan lawan kalian yang selama ini kalian takutin, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi, luar biasa sekali ya. Ini hari pembalasan untuk Magnus Carlsen. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian suka, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia Jaya. Jangan lupa langkah B4 tadi, teman-teman. Luar biasa sekali ya idenya.